lemnya Indonesia ini salah satunya adalah Islam. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengokohkan agama di Indonesia ini artinya sama dengan mengokohkan negara. Kabupaten Sumbawa ini saya punya banyak teman, termasuk teman-teman ketika dulu menuntut ilmu di Pancor, di pondok pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, setiap kali saya datang ke Sumbawa itu seperti menghidupkan kenangan-kenangan indah. Setiap kali saya ke Sumbawa, saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik yang menemani saya, bukan sehari dua hari, bahkan bertahun-tahun dalam perjuangan. Bahkan bukan hanya katakanlah yang dari Lombok seperti Bapak Al-Ustadz Haji Lalu Mas'un dan teman-teman dari Lombok yang ada di Pulau Sumbawa. Bahkan juga bukan hanya yang asli Samawa, ada juga bahkan beliau misalnya dari Madura, dari keluarga besar Al-Mubarak. Ini juga sahabat sekian tahun, kami saling mengunjungi. Saya pernah ke tempat beliau, beliau pernah ke tempat saya di Pancor, di Mataram. Itulah indahnya Islam. Karena itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menyebutkan tentang satu dari sekian keistimewaan beliau dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya diutus oleh Allah, Rasul katakan, wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila nasi kafah aw bu'istu ila nasi ammah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau nabi dan rasul sebelum saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya diutus kepada satu kaum tertentu, kepada kaum yang namanya kaum Ad, ada Nabi Hud. Kemudian kepada kaum Samud ada Nabi Soleh. Kepada Bani Israel ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kepada orang Arab, bukan hanya kepada orang Quraisy, tapi kepada kita semua umat manusia. Karena itu Islam ini mempersatukan kita, bapak-bapak ibu. Walaupun orang tua kita berbeda suku bangsanya, berbeda pulaunya, berbeda bahkan benuanya, tapi Islam menyatukan kita. Dan itulah satu modal kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan keragaman yang luar biasa di Indonesia, suku bangsa, bahasa dan budaya, tapi di tengah-tengah keragaman itu salah satu perekatnya yang menjadi lem, sehingga yang beragam itu tidaklah terpecah-pecah dan terserak-serak, tapi dia seperti mosaik, seperti bagian-bagian yang satu sama lain kemudian menyatu dan membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lemnya Indonesia ini salah satunya adalah Islam. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengokohkan agama di Indonesia ini artinya sama dengan mengokohkan negara. Kalau kita beragama dengan baik di Indonesia, keseharian kita pegang
Apa yang Rasulullah SAW pesankan, misalnya Iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Kita amalkan, pasti damai semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah tangan dan mulutnya tidak mengganggu orang. Amalkan saja, aman Indonesia. Jadi keamanan Indonesia, ketenangan Indonesia, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu kuncinya adalah tergantung sejauh mana umat Islam ini mengamalkan agamanya. Kalau kita amalkan agama kita, baik dalam hal ritual ibadah kita amalkan, kemudian dalam hal muamalah sosial juga kita amalkan. Apa ritual ibadah? Sholat 5 waktu kita amalkan. Orang yang sholat 5 waktu, kata Allah, ini kata Allah, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan tercegah. Orang yang sholat dengan baik itu pasti akan tercegah. Allah yang ngomong ini, Allah yang menyampaikan, bahkan pakai inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari kekejian dan kemungkaran. Kalau sholat kita benar, kita akan jauh dari kekejian dan kemungkaran. Indonesia akan aman.